Ingat-ingat, media sosial kadang-kadang tidak berisi hal-hal sejati dari orang-orang yang kita kenal. Siapa sih yang kepengen terlihat kumal di media sosialnya sendiri? Karena media sosial biasanya digunakan untuk ajang representasi diri, pastilah yang ditampilkan yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang indah-indah. Kita masih membahas mengenai anoreksia nervosa, salah satu gangguan makan ekstrim yang bisa terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda. Saya membagi topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian, gejala, dan penyebab anoreksia nervosa. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan anoreksia nervosa. Mari kita mulai. Tidak ada cara yang sepenuhnya dapat mencegah anoreksia nervosa. Akan tetapi, ada beberapa hal yang bisa membantu Anda untuk menurunkan risiko terjadinya gangguan makan ini. Pertama, terapkan kebiasaan makan yang baik dan sehat. Jika Anda memutuskan menjadi vegetarian atau menjalani diet, ada baiknya berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Kedua, belajar untuk mencintai dan menerima diri Anda apa adanya. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merasa lebih buruk daripada orang lain. Setiap orang memiliki potensi baik, bahkan keunggulan. Tugas kita adalah menemukan apakah keunggulan kita dan mengembangkannya sehingga kita memiliki keunikan di antara sesama kita. Ketiga, batasi penggunaan media sosial, apalagi jika Anda sekadar ingin stalking kehidupan orang lain. Ingat-ingat, media sosial kadang-kadang tidak berisi hal-hal sejati dari orang-orang yang kita kenal. Siapa sih yang kepengen terlihat kumal di media sosialnya sendiri? Karena media sosial biasanya digunakan untuk ajang representasi diri, pastilah yang ditampilkan yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang indah-indah. Yang aslinya cukup diketahui orang terdekat atau ada di balik layar saja. Karena itu, jangan terjebak dengan paparan media sosial. Gunakan media sosial seperlunya saja untuk mempelajari hal-hal baru atau memperluas wawasan Anda misalnya. Keempat, kelola stres secara sehat. Stres itu wajar terjadi, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Olahraga, meditasi, bepergian ke tempat yang Anda sukai, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan adalah beberapa cara di antaranya. Biasakan untuk bersyukur dengan apapun yang ada pada Anda, termasuk di dalam situasi yang kurang menyenangkan sekalipun. Latih diri Anda untuk menerima kegagalan dan senantiasa siap untuk memperbaiki kesalahan serta belajar dari pengalaman Anda. Kelima, bergaulah dengan orang-orang yang positif. Lingkaran pertemanan tidak perlu terlalu besar. Anda pun tidak perlu memiliki terlalu banyak teman. Kalau bisa sih tentu saja sangat boleh. Yang terpenting, Anda perlu yakin bahwa teman-teman Anda bersedia dan mampu menerima sesamanya apa adanya. Mau bersukacita dengan sukacita Anda dan mampu berempati dengan pengalaman buruk Anda. Temukan teman-teman yang dengannya Anda bersemangat, berfokus pada keberhasilan dan prestasi, dan tidak semata-mata memusingkan berat badan atau bentuk tubuh saja. Untuk mereka yang sedang mengalami anoreksia nervosa, pertama, lakukan penanganan medis secepatnya. Jika Anda atau orang yang Anda kasihi sudah mengalami berbagai gejala fisik, maka penanganan medis di rumah sakit perlu segera dilakukan. Rawat inap perlu dilakukan jika terjadi komplikasi, misalnya terjadi aritmia atau dehidrasi, atau jika pasien menderita kekurangan gizi parah, penyakit mental parah, atau terus-menerus menolak untuk makan. Sangat mungkin dokter Anda nanti akan memberikan obat, misalnya antidepresan, antipsikotik, atau penstabil mood kepada mereka yang berada dalam perawatan. Kedua, ubah pola makan dan tambah berat badan atas bimbingan ahli gizi. Menaikkan berat badan tentunya diperlukan, tetapi harus secara bertahap. Perbaikan gizi yang dilakukan dengan terlalu cepat dapat membahayakan jantung dan dapat menimbulkan kekacauan metabolisme tubuh. Ketiga, penanganan psikologis individual. Konseling dan terapi perilaku kognitif atau CBT bertujuan untuk menormalkan pola dan perilaku makan dalam rangka penambahan berat badan, serta membantu mengubah pemikiran menyimpang tentang perilaku makan.
CBT juga akan membantu penderita belajar mengatasi emosi yang berlebihan dan membangun harga diri yang sehat. Keempat, terapi keluarga. Terapi keluarga akan melibatkan anggota keluarga dalam menjaga pola makan dan gaya hidup sehat pasien. Terapi keluarga juga bisa membantu menyelesaikan konflik dalam keluarga. Ini dapat membantu menciptakan dukungan bagi anggota keluarga yang sedang berjuang mengatasi anoreksia nervosa. Kelima, terapi kelompok. Terapi kelompok memungkinkan penderita anoreksia nervosa berinteraksi dengan mereka yang memiliki gangguan atau masalah yang sama. Hanya saja perlu diwaspadai bahwa kadang-kadang hal itu malah dapat menyebabkan persaingan menjadi yang paling kurus. Untuk menghindarinya, penting bagi pasien menghadiri terapi kelompok yang dipimpin oleh seorang profesional medis yang berkualifikasi. Saya selesai dengan pembahasan mengenai anoreksia nervosa dan sampai jumpa dalam pembahasan lain di minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bergabung dalam channel ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.